Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ulama al-fadil, para habaib, para ajengan, para asatid, dan yang terhormat Kiai Haji S. Labib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bahwasanya berbicara tentang Cina, berbicara tentang komunis, berarti kita akan berbicara tentang ideologi. Kalau kita berbicara tentang ideologi, tentu ada beberapa ideologi yang telah disampaikan tadi. Ada ideologi yang batil, ada ideologi yang hak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bimakna yang disempurnakan oleh Allah adalah mabda Islam, yaitu ideologi Islam. Maka ketika Islam sudah disempurnakan, automatically kita sebagai umat Islam harus membuang semua ideologi yang bukan berasal dari Allah. Apalagi ideologi yang berasal dari akal manusia. Ini yang paling utama yang harus kita pahamkan kepada umat. Bahwasanya ideologi yang ada di sekitar kita pada hari ini adalah merupakan ideologi yang batil. Ideologi yang dapat membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan sama kita ketahui juga, bukan hanya sekedar ideologi komunis. Kalau komunis ini memang sangat berbahaya. Karena ideologi sosialis ini, manusianya tidak mengenal Tuhan. Bahkan anti Tuhan. Dan otomatis mereka tidak beragama. Lebih otomatis lagi, mereka pasti tidak pernah percaya hari akhirat. Ini adalah ideologi yang paling berbahaya di muka bumi ini. Karena mereka adalah anti Tuhan. Tetapi begitu juga, Allah juga mengingatkan kepada kita, walan tarda angka yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ada juga ideologi kapitalis sekuler. Ini juga ideologi yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena ini adalah ideologi yang sumber hukumnya akal manusia. Berbeda dengan ideologi Islam. Mabda Islam itu sumber hukumnya adalah wahyu. Dan ini pun harus kita tinggalkan. Sama kita ketahui kita hari ini berada di dalam sistem ideologi ini. Kasihan saya lihat umat Islam hari ini. Rasanya saja mereka masuk Islam. Tapi jangan-jangan dia sedang memakai sistem Yahudi. Rasanya saja mereka Islam. Tapi jangan-jangan mereka sedang memakai sistem komunis.
Nah, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Buang sejauh-jauhnya sistem yang batil ini, ya. Karena Allah telah menetapkan kepada kita bahwasanya sistem yang dia terima adalah cuma satu, yaitu sistem Islam. Maka saya berharap kita semua menjelaskan kepada masyarakat sesegera mungkin meninggalkan ideologi yang sumber hukumnya adalah akal manusia. Sama kita ketahui, akal manusia adalah lemah dan terbatas. Apalagi ideologi kapitalis. Mereka punya agama. Tetapi sistem mereka fasludin anil haya. Agama tidak dibenarkan ikut campur dalam negara. Sama kita ketahui kalau ini yang sudah dilakukan, maka ini adalah sistem kemungkaran yang paling dahsyat di muka bumi ini. Sama saja kalau kita sekarang hari ini, Quran dipisahkan dengan negara. Ini adalah suatu sistem yang ingin memurtadkan orang Muslim dengan penciptanya. Jadi mulai hari ini tidak ada tedeng aling-aling kita sampaikan kepada masyarakat. Apapun risikonya, kita harus sampaikan. Ini adalah sistem kemungkaran terbesar di muka bumi ini. Anda bayangkan Quran dipisahkan dengan negara. Jangankan negara, individu saja. Kalau tidak memakai agama, rusaknya individu itu luar biasa. Apalagi negara. Dan sama kita ketahui hari ini, apa yang terjadi? Begitu rusaknya hari ini, kemiskinan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Nyawa manusia tidak berharga di dalam sistem kapitalis dan komunis ini. Tentu, masa depan yang harus kita ambil adalah, wahai kaum muslimin, sama kita ketahui bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan yang pantas merawat bumi ini adalah Allah. Tentu dengan sistem yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah yang telah mencontohkannya. Kalau sistem khilafah ini kita tegakkan di bumi Indonesia ini, mustahil orang akan susah hidup di Indonesia. Kalau sistem khilafah ini akan kita tegakkan di Indonesia ini, mustahil Freeport akan bertahan di Indonesia. Kalau sistem khilafah kita tegakkan, mustahil gas, nikel, batu bara, minyak sawit, itu akan diambil oleh asing dan asing. Makanya Islam kafah yang harus kita tegakkan hari ini. Karena ini adalah sebuah sistem yang datang dari Sang Pencipta. Tujuannya untuk menjadikan alam ini menjadi rahmat. Tidak masuk di akal saya. Alam ini bisa jadi rahmat kalau kita memakai sistem yang batil yang telah disampaikan oleh para ulama. Jadi, mari kita gegamkan tangan, tidak peduli kita. Siapapun yang senang atau tidak senang. Mulai hari ini, wahai kaum muslimin, sampaikan kepada penguasa Anda, bahwasanya kami ingin berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.